Pagi hari ini Soneta Channel ada di BKPH Gondang, tepatnya di RPH Gondang juga akan melaksanakan tanam bersama. Ini para personel, para KRPH, Polhut, dan juga mandor-mandor sudah siaga satu untuk melaksanakan tugas pada pagi hari ini. Izin, ini ada yang tahu peta berapa? 46 ya. 46. Ya oke. Paspor mas. Pagi hari ini kita ada di peta 4647 RPH Gondang, BKPH Gondang, KPH Bojonegoro di Pre Jawa Timur. Ini langsung di bawah komando Bapak Asper atau KBKPH Gondang. Ini beliau Bapak Sugianto. Ya. Kesiapannya para petugas yang sudah akan memasuki kawasan, ya, ini di bawah komando Bapak Ibda Eko Heri. Ya, siap. Oke. Dari suasananya ini disambut oleh Pak Asper. Siap-siap ya. Ini tamu dari KPH juga sudah datang. Iya, ketemu lagi. Oke. Ini persiapan sudah matang dari BKPH Gondang. Ini Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Gondang. Ya, Bapak Haji Imam Berdiri. Hutan. Ya, satu Bapak dari Kepala Sekolah SMA Taruna Pak. Siap, ya, semangat. Oke. Ini siswa-siswi dari TK Tunas Rimba BKPH Gondang, juga cinta hutan, akan ikut gerakan tanam bersama. Ya, ini siswa dari SMP Negeri 1 Gondang, ya, juga sedang persiapan untuk ikut tanam bersama di peta 4647. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Kepala Sekolah. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ikut gerak tanam bersama ini mengerahkan berapa siswa? Mengerahkan 20 peserta didik untuk berpartisipasi dalam penanaman bersama di KPH Gondang. Pak, harapannya Bapak ini untuk hutan BKPH Gondang ini, Bapak selaku kepala sekolah yang wilayahnya kebetulan juga dikelilingi hutan ini. Harapannya agar hutan kembali lagi seperti semula, yang sekarang ini banyak ditanami pohon jati, tanaman jagung menjadi tanaman keras kembali, sehingga banjir bandang tidak terjadi di wilayah selatan Bojonegoro. Bapak, namanya siapa Pak? Belum kenal Pak. Saya Imam Berdiri, Kepala SMP Negeri 1 Gondang. Sudah lama Pak tugas di Gondang? Sudah 1 tahun lebih. Jadi harapannya tadi Pak ya, untuk menghindari erosi, tanah longsor, bencana alam, banjir bandang itu tidak terulang lagi untuk di wilayah Gondang, begitu? Betul sekali, bahwa sekarang ini musim hujan sehingga banyak banjir biasanya, apalagi ini ada gempa bumi macam segala. Mudah-mudahan bencana ini tidak terus berlanjut, berakhir sampai di sini dan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih Pak atas kesempatannya untuk pagi hari ini.
Terima kasih. Sukses bersama Bapak. Sukses. Lestarikan hutan. Hutan menyediakan oksigen untuk bernapas. Ini Bapak Waka Timur sudah datang di lokasi penanaman pohon tanam bersama. Ya, sudah ini. Ini Pak Kepala Sekolah dan izin Pak Kepala Sekolah yang menyediakan siswanya. Ya. Pembelajaran anak-anak. Dan kesiapan dari BKP yang Gundang ini kayak apa kan menurut penilaian? Bagus nih. Untuk lokasi strategis, personil yang hadir juga banyak, lengkap. Oh gitu, siap Ada ya. Bida, sama Kabupaten Kamu, Siap. dari sekolahan ya. Ini Ya, siap. sinergi yang baik. Sinergi yang baik. Membangun hutan agar lebih lestari. Oh siap siap. Terima kasih dan selamat datang di BKP yang Gundang. Yang terhormat Bapak Waka ADM Bojonegoro Timur, yang terhormat Bapak KSS TAM Bojonegoro, yang terhormat Bapak Camat Gondang atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak dan Ramil yang saya hormati, Bapak Kepala SMP Gondang yang saya hormati, perwakilan dari LMDH yang saya hormati, Bapak-bapak seluruh KRPH di wilayah Gondang yang saya hormati, serta adik-adik dari SD dan SMP Gondang yang saya cintai. Izinkanlah saya menyampaikan susunan acara dalam rangka penanaman bersama karyawan Perum Perhutani BKP Gondang dan Forkompincan Kecamatan Gondang. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua sambutan. Sambutan yang pertama Bapak Asfun Gondang, perwakilan dari kepala sekolah, dan yang terakhir perwakilan dari LMDH. Pada pagi hari ini kita laksanakan agar acara bisa berjalan dengan lancar. Marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Illa dari Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Acara yang kedua yaitu sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat bapak-bapak dari Muspika Kecamatan Gondang, Pak Kapolsek Gondang atau yang mewakili, yang terhormat Pak dan Pos Ramil, yang terhormat dari Satpol PP, yang terhormat dari SMA Taruna Bakti, dari SMP Negeri 1 Gondang, yang terhormat Bapak Waka Bojonegoro Timur,
Wakil APM Bojonegoro Timur, yang terhormat Bapak KSS Tanaman, yang terhormat segenap KRPH sewilayah BKP Anggundang, yang saya hormati mitra kita, anggota atau ketua LMDH sewilayah BKP Anggundang, yang saya hormati ibu-ibu IIK BKP Anggundang, ibu-ibu guru TK Tunas Rimba 4 Gundang, segenap undangan yang hadir yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang saya hormati juga. Sebelumnya marilah kita semua senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di lokasi ini dalam keadaan sehat walafiat. Tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan menuju zaman Islamiyah. Mudah-mudahan kita semua nantinya mendapatkan pertolongan dan syafaat di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak undangan yang telah berkenan hadir di tempat ini dalam rangka acara gertak tanam atau penanaman bersama di wilayah BKP Anggundang, tepatnya di RP Anggundang, peta 46M, luas 7,27 hektar dengan jenis tanaman Clearicidae. Selanjutnya saya sampaikan Pak Waka, ini untuk kegiatan di wilayah BKP Anggundang. Ini tanaman untuk tahun 2002 ini seluas 70,27 hektar. Ini jenis tanaman terdiri dari jenis jati dan tanaman Clearicidae. Tahun 2021 ini luas tanamannya 363,75 hektar. Dan untuk halaman tanaman tahun 2020 seluas 275,65 hektar. Ini alhamdulillah untuk kegiatan penanaman Pak Waka saya sampaikan ini untuk realisasi penanaman sampai dengan hari ini sudah mencapai 80%. Untuk penyulaman tanaman tahun 2021 ini sudah sekitar 25%. Nah, ini untuk tanaman 2010 sekitar baru 10%. Undangan yang saya hormati, di sini saya selaku tuan rumah mengajak semua dari stakeholder ini ikut membantu kami dalam rangka juga Pak pendidik, Pak Guru, kepala sekolah. Saya mohon juga menanamkan arti pentingnya kelestarian lingkungan terhadap lingkungan. Karena apa? Lingkungan ini sangat-sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup, terutama manusia. Karena tanpa lingkungan yang baik, tanpa adanya hutan, ini menimbulkan ketidakseimbangan lingkungan. Udara jadi panas, terjadi bencana. Ini saya juga mengajak terutama dari mitra kerja saya, dari LMDH, ketua LM. Lain dengan kayu putih. Kalau kayu putih itu banyak penyakitnya, terutama rayap. Tapi kalau jenis jati, jenis biomasa seperti
insya Allah kalau sudah ditanam, tanamnya bagus, cuaca mendukung, insya Allah pasti proses tumbuh itu di atas 95% itu. Tapi yang paling sangat menonjol terhadap gangguan, yaitu gangguan kaitannya dengan sosial. Betulnya seperti petugas sendiri tidak kurang-kurang melakukan pembinaan ke masyarakat, akan tetapi ya tadi tingkat kesadarannya yang perlu ditingkatkan. Makanya saya mengajak dari Pak dan Pos Ramil, dari mungkin dari pihak kecamatan untuk menyinggung kaitannya dengan pentingnya kelestarian hutan, pentingnya kita membangun hutan. Nah, karena tanpa bantuan panjenengan semua, perhutani ini merasa keberatan. Karena apa? Jumlah personil kami sangat terbatas. Sedangkan kegiatan dan wilayah yang harus kami kerjakan itu sangat-sangat kompleks dan sangat luas. Makanya saya mengajak ke genap stakeholder untuk membantu kami dalam rangka untuk mensukseskan kaitannya pembangunan hutan. Nah, dengan yang merupakan tokoh yang dituakan, yang dipercaya oleh masyarakat untuk memberikan contoh teladan terkait dengan tanaman. Nah, karena yang paling yang saya sesalkan itu kaitannya yang sekarang sangat dominan terhadap kerusakan tanaman itu kaitannya dengan penyemprotan dengan menggunakan obat B3, obat rumput. Itu sangat-sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan tanaman. Karena apa? Akibatnya bisa mematikan tanaman. Nah, makanya saya mohon dengan ini ke segenap stakeholder, khususnya LNDIA, ketua LNDIA untuk memberikan pencerahan ke segenap anggota. Jadi itu yang sedikit saya sampaikan. Nanti Pak Waka Bojonegoro Timur akan lebih banyak juga memberikan pembinaan atau masukan terhadap kelestarian hutan ini. Saya kira itu dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf sajanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Waka ADM Bojonegoro Timur. Kepada Bapak Tito Darmawan, waktu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Porkucam Gondang, Pak Dan Ramil, Pak Camat, Pak Kapolsek, juga yang saya hormati para kepala desa, yang saya hormati para ketua LMDH, yang saya hormati Pak Asper, KRPH, kepala urusan, juga yang saya hormati kepala sekolah, dan yang saya hormati para anggota Koramil, Polsek, dan juga yang saya hormati rekan saya KSS Tanaman dari KPH Bojonegoro, dan yang saya banggakan, yang saya sayangi adik-adik siswi sekolah yang ada di wilayah Gundang. Pertama-tama marilah kita selalu harus memanjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan dan kebahagiaan sehingga dapat berkumpul dalam acara penanaman bersama lingkup BKPH Gundang. Selawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya,
sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan rasa hormat kami atas kehadiran Bapak hadir pada acara ini. Karena saya yakin panjenengan sibuk di tempat tugas atau kegiatan di wilayah masing-masing maupun keluarga. Juga pengorbanan yang sangat tinggi kita datang ke sini. Termasuk saya juga ini. Saya tadi bangun setengah 4, ya, berangkat jam 5 lebih ya. Karena lokasi ke sini kan biasanya 1 jam. Keliling Pak, lewat Sekar. Jadi membutuhkan waktu 2 jam setengah. Jadi saya bangun tetap setengah 4 Pak. Tepat waktu ya. Jam 5 udah siap. Gila sekali ya. Supirnya sakit, jadi saya nyukur sendiri. Iya. Gila, jalannya diperbaiki, jadi agak lambat. Ini lambat bukan karena saya ini ya lambat persiapan, tapi lambat karena di jalan. Kalau ada pesawat terbang ya mungkin nyampe. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya. Dan tadi sudah diberikan oleh Pak Asper terkait dari maksud dan tujuan daripada kegiatan ini. Tentunya ini kegiatan ini merupakan kegiatan yang kecil, karena kegiatan yang besar itu termasuk dalam visi misi Perhutani. Visi Perhutani ialah menjadi perusahaan terkemuka di dunia dan bermanfaat bagi masyarakat dan berkelanjutan. Artinya hari ini kita melakukan ini rangkaian daripada kegiatan yang lain. Kemarin di BKPH Gondang, ada juga di BKPH Kemayang, Dander, kemudian di Bareng, kemudian di Deli. Tujuannya itu yang pertama mengelola sumber daya hutan secara lestari. Yang kedua, tujuannya untuk memberi pasokan bahan baku ya, untuk bahan bakar yang bisa diperbarukan untuk PLN, karena batu bara semakin menipis dan sulit Pak. Tetapi untuk tanaman klesiden maupun Kaleidandra itu hanya memberi sekupnya hanya 5% Pak, tidak sampai 100% gitu untuk kayu bakarnya, karena masih ditopang oleh bahan baku batu bara. Nah, di samping tanaman klesiden cepat tumbuh ya, terus fungsinya juga untuk memberi kesegaran oksigen untuk kehidupan kita cepat tumbuh, beda dengan jati yang lambat. Nah, untuk itu kami mohon dukungan kepada semuanya yang hadir, bisa menanam, bisa merawat, bisa menjaga, dan nanti bisa panen. Tentunya saya yakin selama ini sudah begitu. Ya, tadi sudah dijelaskan Pak Hadir, sehingga saya ucapkan sekali lagi terima kasih Pak atas dukungan selama ini, sehingga hutan di wilayah Gondang itu bisa terjaga dengan baik. Kemudian fungsi daripada masyarakat, tentunya masyarakat yang memiliki gitu kan, kita kan yang bertugas ya sama-sama menjaga itu, karena masyarakat itu juga yang paling berpengaruh, paling berdampak. Kalau terjadi apa-apa pasti masyarakat yang berdampak, kita hanya bertugas saja. Apalagi kalau TNI Polri kan tugas pokok selain perang nanti menanggulangi bencana, daripada menanggulangi lebih mencegah kan itu Pak. Nah, hari ini kita menanam bersama ya, termasuk siswa-siswa yang ditumbuh kembangkan tuh cinta lingkungan. Ya, sejak kecil sedini mungkin kepala sekolah, guru, kalau di beberapa tempat tuh ada kurikulumnya Pak, kurikulum lingkungan. Saya beberapa hari yang lalu saya memberi materi di Universitas Bojonegoro yang tentang materi lingkungan Pak, kepada mahasiswa, dosen. Artinya sedini mungkin ya, dari tingkat elit maupun dari akademisi udah betul hujan untuk tumbuh. Dan semoga hari ini kita nanam untuk keberkahan dunia maupun akhirat. Saya kira itu dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Waka ADM Bojonegoro Timur kami ucapkan terima kasih. Untuk sambutan selanjutnya yaitu dari Kapolsek Sugiwaras atau yang mewakili. Kemayang Pak, Gudang, Maaf, Gudang, Polsek Gudang. Gondang. Ya maaf, saya kan
dari Demak ya. Jadi mohon maaf sekali penyesuaian Bapak. Sekali lagi sambutan yaitu dari Polsek Gondang untuk yang mewakili, waktu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Kepada yang terhormat Bapak Wakadm Timur, Bapak dan Pos Ramil, bukan satu persatu yang pada kesempatan siang ini rawuh hadir di acara penanaman pohon kertak yang dilaksanakan oleh BKPH Gudang bersama Forkom Puncam Kecamatan Gudang yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan siang hari ini menyikapi atau menindaklanjuti terkait dengan tema pada kesempatan hari ini, yaitu kertak penanaman bersama pohon yang saat ini sudah dilaksanakan nanti secara simbolis, yaitu penanaman pohon berisiti yang kita laksanakan bersama. Pada intinya kami mewakili dari Bapak Kapolsek, mohon maaf tadi sempat lupa untuk menyampaikan pada panjenengan sedaya. Seyogyanya yang rawuh hadir di hadapan jenengan beliaunya sendiri karena sesuatu hal bersamaan dengan kegiatan di Polres Bojonegoro yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga beliaunya Bapak Ibtu Ari Sugiono selaku Kapolsek Gondang mewakilkan kepada kami atau saya. Jadi oleh karena itu yang rawuh pada kesempatan hari ini mohon buktinya memaafkan dan diwakilkan kepada saya. Saya ulangi lagi, pohon yang telah kita tanam ini bisa lestari sepanjang masa, bisa menampung atau meminimalisir hal-hal atau suatu hal yang terjadi akibat mungkin kurangnya pengawasan ataupun kesadaran dari masyarakat terkait pentingnya pelestarian hutan, sehingga yang berdampak atau yang bisa dirasakan bisa kita ambil contoh sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wakadm tadi, adanya gempa yang di Cianjur. Hal tersebut agar atau mohon tidak terjadi kembali, khususnya di wilayah BKPH Gondang ini, saya hanya bertitip pesan khususnya pada diri saya sendiri dan umumnya panjenengan sedaya, yaitu inti dari segala ini adalah kesadaran pribadi yang diniati dengan ikhlas. Bagaimana caranya agar tanaman itu bisa tumbuh subur, berkembang biak dengan baik, bisa dinikmati dengan baik oleh penerus kita nantinya. Jadi generasi milenial era 40 menuju 50 bisa menikmati situasi yang sejuk, damai, indah, lestari dari apa yang telah kita upayakan saat ini melalui kertak. Yaitu bisa kita memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi seandainya kalau diri kita sudah kita protek, kita counter sebelum kita melangkah. Bila mana kita mengarah ke utara, seandainya langkah tersebut ke B atau ke barat itu merasa benar atau benar bagi diri sendiri ataupun orang lain, perlu kita lanjutkan dan kita tingkatkan. Itu saja sedikit apa yang dapat saya sampaikan. Jadi saya ulangi, agar dapatnya bisa bertumbuh kembang biak dengan baik, kelestarian hutan yang kita tanam ini, kita jaga ini, diri pribadi kita protek, kita counter. Jadi melangkah sebelum melangkah
harus bisa memilah dan memilih, diniati dengan kesadaran pribadi. Itu saja, dan saya berharap semoga apa yang kita niati bersama ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala, membuahkan hasil yang manfaat, yang positif bagi kita semuanya. Secara panjang tadi sudah saya sampaikan, bisa kita dinikmati oleh anak cucu kita atau generasi penerus kita di era 40 menuju 50. Demikian saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu perwakil dari dan Ramil, Bapak Kuncoro, waktu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Aspri Gondang, kemudian yang saya hormati Bapak Waka, Pak Tito, sudah sering ketemu. Kemudian yang saya hormati Pak Heri selaku Wakil Kapolsek. Kemudian yang saya hormati Pak Imam Dadiri yang punya sekolahan SMP 1 Undang. Kemudian yang saya hormati Pak Lepari selaku Wakil Bapak Camat. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan LMDA, kemudian juga rekan saya dari SMA Gondang, dan juga untuk Bapak Ibu Guru dari TK Binaan Perhutani. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan saya pejuang lingkungan, Pak Mantri semua yang hadir di sini, karena beliaulah yang menjaga lingkungan kita. Alhamdulillah panjenengan lan kula pada kesempatan hari ini masih diberikan napas yang panjang, diberikan pikiran yang sehat, hati yang damai. Begini umpama ngerokok iya gak keselak, umpama gak duit iya gak sambat. Sebabnya berhutani podo karo tentara, podo karo polisi. Saya akeh tapi ranti duit. Bisa kempolane iki ya wah luar biasa. Makanya bojone berhutani aja sering ngeluh, nek bojone gak nggo duit ya aja sambat duit. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan panjenengan semua dicatat amalnya hari ini, sehingga bagian daripada untuk mengurangi kisah jenengan naliko mungkin mati. Oh perhutani gawe ini nandur wit orang arah diskisap, lah kok penak men. Hari ini kita menanam sendi kehidupan kita. Yang kita tanam ini adalah sumber oksigen, sehingga walaupun sampean perokok itu nek oksigennya gede, tetep jenengan ora kena paru-paru. Dan nek kena paru-paru yo aja rokok. Makanya wit ki piye carane harus dikembang tumbuhkan seperti kita memelihara diri kita. Niku. Nah, oh termasuk Sugeng rawuh Mbah Bayan, wakil Pak Kades. Pak Kades kok gak teko piye jane? Nggih. Terus yang saya sampaikan adalah ini yang perlu kita rawat. Mudah-mudahan kita tidak mengalami banjir besar yang seperti tahun ini. Yang banjir besar terjadi di daerah Trenggalek. Trenggalek itu hampir semuanya kesapu, Pak. Ya, jadi di 3 kecamatan di sana itu tersapu. Nah, orang Gondang harus termasuk ketua LMDA seharusnya melibatkan anggotanya, diundang itu dilibatnya wong 5 sing jagoan ngono lho gitu.
Kayak Mbah Kajinyon iki mesti roh anggotane sing jagoan sapa ngono wis ngerti jelas. Sebabnya apa? Bener iki nggone dekat dengan wong Gundang, tapi kadang yang mengambil tanaman hutan itu tidak orang Gundang semua. Ada yang dari Senganten, ada yang dari Sambong, itu di rolling itu benroh ya. Maka dari itu Silikidi ini kita juga harus kita sosialisasikan sebenarnya manfaat dan kegunaannya. Jadi nek mbacok iwit ini orang teman-teman di ngengehno. Oh ini ngobek-ngobek jagung juga. Nah, tapi nek jenengan memberikan sosialisasi saya aman. Tapi nek wong anyar dilebokno ning kene iki hoyoke kok entek. Sebabnya karakternya belum memahami gitu. Sehingga memang ada segi manfaat pejabat-pejabat yang asli daerah ini menempati posisinya yang ada di Gundang ini Pak Waka. Memang agak lebih baik daripada yang dulu-dulu. Tuh, atas Pak Sindri wis tuamu ning kene saurunge ning ngancuk lur dhewe. Ya tumbuhane ya subur. Terus yang tidak kalah pentingnya kita ini punya namanya hutan Gunung Cilik ya, Gunung Cilik yang di belakang kita ini. Ini tempatnya Sundel Bolong gitu Mbak Kajinyon, tempatnya Sundel Bolong gitu. Dulu memang ada Mbah Tarik itu semaput sampai pagi yang udah almarhum. Ini tak tanya, Mbah sama Mbak semaput kenapa? Di sini Sundel Bolong, lagi saya ini Sundel Bolong yang ayu-ayu ngaku lipen. Gitu, kayak gini. Nah, harapan saya mari kita jaga hutan Gunung Cilik ini adalah pemecah angin. Ketika terjadi angin tornado atau ulur-ulur bahasanya wong Gundang ini, dengan adanya nabrak gunung ini akan terpecah. Tapi kalau tidak ada Gunung Cilik ini, saya yakin akan terjadi angin puting beliung atau bahasanya ini pentil muter. Hari ini kita menanam pohon, kita jaga, kita lestarikan. Saya minta dan memohon kepada Ketua LMDH untuk mengaktifkan penjagaan dan melibatkan anggotanya. Ini udah kasih, siap gak kasih? Kalau udah kasih ini siap toh. Itu. Kalau kinten itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk bapak-bapak perhutani semuanya yang telah menjaga hutan lingkungan Gundang agar tidak terjadi banjir bandang dan erosi. Kadang delok bojone gak sempat delok pokonge bojone mergo delok tandurane. Kuwi kadang-kadang cicit tamah hampir teko bojone. Ngawas terus tangane apa gitu. Gak ngerti nek alasi sumber kehidupan. Makanya jenengan Pak Polhut nek di tanah bojone dinengno wis ora usah disauri. Wong wedok iki ngono kuwi. Kodrate dikek nafsu songo salah satunya gremeng. Gremeng. Bayaran dikurangi saiki yo gremeng. Luwih saiki gak gelem teko. Meneng ae. Foto karo bojoku. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mari kita kuatkan seluruh lapisan elemen masyarakat yang ada di Kecamatan Gundang untuk menjaga kelestarian hutan Gundang dengan jalan pendekatan kepada mereka-mereka yang pelaku pengambilan kayu di hutan dengan jalan persuasif, pendekatan kekeluargaan. Kalau kita menggunakan pendekatan seperti zaman dulu sudah tidak zamannya, tambah habis hutan itu. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan persuasif, pendekatan komunikasi sosial dengan baik, saya yakin hutan ini akan lebih terjaga. Dan saya mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan, tapi bahasa saya adalah bahasa untuk merekatkan perasaan jenengan dengan perasaan saya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gundang, Bapak Imam Dardiri, waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kita hormati bersama Bapak WKDM, Bapak Asper Gundang, Bapak Forvinca, Pak Kapolsek yang mewakili, Pak Koramil, Pak Kunjoro, Pak Camat yang mewakili, Bapak Ibu anggota LMDH atau Ketua LMDH, Pak Mantri, Pak Mandor, istilahnya di masyarakat kan gitu, Pak Mantri, Pak Mandor, Pak Cinder sama nih, Pak Cinder, Pak Asper, undangan semuanya dan peserta didik dari SMA Taruna Bakti dan SMP Negeri 1 Gondang. Mari kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita pada Allah SWT bahwa hari ini kita bertemu di sini, berjumpa di sini dalam kegiatan mudah-mudahan berkah, dicatat sebagai amal baik. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlibatkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu semua, para undangan, para hadirin yang saya hormati, bahwa saya sangat berterima kasih sekali Pak Asper mengundang anak-anak ya peserta didik, jadi melibatkan anak-anak untuk kegiatan penanaman bersama atau reboisasi, mungkin begitu. Ini sangat penting sekali karena anak-anak nanti akan menjadi masyarakat, jadi nanti memiliki etika lingkungan. Etika lingkungan itu atas ya lingkungan, kalau ngambil pohon yang ditanam untuk ternak yuk jangan dipotong semuanya, ditinggalkan yang lain. Tapi sekarang kan enggak, sak bonggol-bonggolnya sak pot-pot diambil. Penjajah Belanda, nyuwun sewu, ini sejarah ya, itu memiliki etika lingkungan, masih etika lingkungan. Dia jajah tapi punya etika. Potong tanaman jati itu 1 meter di atas tanah. Lah hasilnya apa? Hasilnya banyak mejo bunder, daerah Gondang sini, Sekar, Temayang, ngoten nggih. Tapi saya ini ketelas loh. Saya ini kan sak empot-empote, sak akar oyot-oyote cukil. Lah ini yang menyebabkan erosi ya ini. Menyebabkan erosi. Kalau terjadi banjir bagaimana? Itu nyalahno. Terus Pak Mandor mesakno sekarang gitu. Dulu jaspronya banyak 10 kali, 8 kali, sekarang ngapunten mboten ngenyek lho ya. Mari mertua saya itu pensiunan ya dari mandor ya toh. Saudara saya juga mandor. 3 kali. Itu. 3 kali, sekarang 3 kali. Jadi mari kita bersama-sama, yang kalau LDH sudah ngerti ya toh. Kalau yang dikatakan Pak Asper mungkin ya toh. Saya pernah tanya, memang saya tuh agak ke lingkungan hidup itu senang gitu. Kok tanya ya mancing, ya mungkin jagungin niki kayu men terus putih. Gampil Pak niku mungkin diotot sithik ngoten pecah Pak. Loh, kok ngoten ngoten. Diotot kedhik ngoten ya to, dikodot ya to. Ya entes derondak tapi diotot kedhik ngoten kan. Lah piye semaput no. Lah niku pun ngantos ngoten. Kita harus punya etika terhadap lingkungan hidup. Bahwa hutan ini adalah paru-paru dunia, dikatakan oleh dan Ramil tadi ya toh. Menyediakan oksigen. Oksigen itu untuk kita bernapas, yang kita ambil itu oksigen. Nah, yang menyiapkan hutan, yang menyiapkan ini hutan. Maka mari kita bersama untuk terus melestarikan lingkungan hidup, melestarikan hutan kita, dan agar kehidupan selanjutnya itu ya keseimbangan alam ini terjaga, tidak ada bencana alam, tidak ada macam-macam. Jadi saya terima kasih, anak-anak dilibatkan, sekolah dilibatkan. Saya ingin sekali kita siap Pak, mungkin nanti di mana lagi kita nanam yang sesungguhnya nggak usah mikir mungkin konsumsi atau apa, kita siapkan sendiri Pak untuk anak-anak. Kita siapkan 50 anak berapa gitu, sama-sama
kita siap agar anak-anak ini menjadi pejuang-pejuang lingkungan hidup, menjadi pendekar-pendekar lingkungan hidup. Saya kira itu ya toh, dari sambutan saya tidak banyak. Mohon maaf kalau mungkin dianggap lomba pidato gitu. Soalnya pengen banyak ngomong tentang lingkungan hidup karena kita sangat respect terhadap lingkungan hidup. Cinta lingkungan hidup kita tanamkan. Maka anak-anak TK, Tunas Rimba diajak agar mengerti sedini mungkin tentang pelestarian lingkungan hidup, kelestarian hutan. Akhirnya cukup sekian. Mari kita lestarikan alam kita lestarikan hutan kita. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Asper, PKPH Gundang, Bapak Waka, Bapak KSS, Bapak Kapolsek ataupun yang mewakili, Bapak Dan Ramil, Bapak Camat yang mewakili maupun dari rekan-rekan SMA Taruna Bakti Gundang, SMP Negeri 1 Gundang, TK Perhutani, TK Tunas Rimba 4 Gundang. Demikian juga kepada rekan-rekan LMDH yang hadir pada saat ini dan juga kepada Bapak Kepala Desa Gundang ataupun yang mewakili. Terima kasih atas waktu panjenengan bisa hadir di lokasi ini. Saya hanya nyamiti dari LMDH Sumber Rezeki Gundang. Sangat berbahagia sekali karena baru kali ini kemungkinan yang selama saya menjadi ketua LMDH sejak sekian periode mengadakan acara penanaman kembali, yaitu penanam bersama karyawan perhutani PKPH Gundang dan Porkom Pincang Kecamatan Gundang. Ini adalah sangat membahagiakan bagi kami sebagai ketua LMDH. Karena apa? Saya merasa bahwasanya LMDH itu ada karena perhutani. Dan kami sebagai ketua juga merasakan dampak daripada adanya LMDH ini. Kita bisa bekerja dengan perhutani yang awalnya LMDH itu didirikan oleh perhutani dan sekarang SK LMDH itu dibikin oleh desa agar supaya apa? Kita bisa mengacu kepada anggaran-anggaran yang ada di desa untuk pola kerja LMDH itu bagaimana? Desa. Demikian juga tentang adanya LSM. Kami tidak mengesampingkan itu karena semua punya kepentingan sendiri dengan tujuan yang sama adalah melestarikan hutan. Tetapi bagi LMDH yang penting Pak, masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Gundang itu isi oleh nandur tanaman palawija ning alas. Kami tidak memberikan yang macam-macam. Yang penting masyarakat desa Gundang itu masih bisa menanam tanaman pangan di wilayah hutan. Apabila itu tidak bisa terjadi, maka masyarakat Gundang kuwabeh mesti padha kane gaji, Pak. Karena apa? Walase wis entek sing dipuangan wis ora enek, ning luar Jaya program transmigrasi iki wis ora enek. Apa nek ning Irian gelut terus di sana kan gini. Ya, transmigrasi kemana? Maka itu kami mohon kepada bapak-bapak dari Muspika, tolong hal ini disampaikan kepada dari tingkat Pemkab lah istilahnya. LMDH itu apa kan gitu? Kalau kita memberi penyuluhan kepada anggota, itu udah ada manfaatnya Pak. Kurang, jadi orang juga hati no. Maka dari itu, dari dulu saya sudah ngomong di mana-mana ada pertemuan. Berilah penyuluhan kepada masyarakat lewat Muspika ataupun lewat Muspika. Itu terus menerus Pak. Jadi tidak hanya mandek, kayak enak besok band tidak diteruskan. Jadi kesadaran masyarakat untuk melestarikan hutan itu perlu kita pupuk. Kita beri penyuluhan setiap waktu. Gitu. Jadi kalau tanpa ada itu, Pak, alas itu gak akan bisa lestari. Sing lestari jagung, sing parut jagung. Tapi kalau saya hitung-hitung, Pak, dari hasil tanaman jagung, dikalkulasi ini berarti tani ini saiki akhirnya. Karena dia tidak punya garapan, dia kuah itu digarapan gitu. Jangan hitung aja dari hasil, dari mulai tanam, dari mulai pupuk dan tetek bengek dan panen.
diusungi dengan ojekan itu sedikit Pak hasilnya sebenarnya. Tetapi karena sudah tidak ada yang ditanami lagi, dia tidak punya lahan lagi, sing pokoknya sampean tak kandeng, sing penting sampean ijek oleh garap lemah alas. Jadi masyarakat sebenarnya coba di situ, ijek itu boleh garap lemah alas. Selain itu Pak, tentang pola tanam juga. Dari dulu tanaman-tanaman kalau keliling gigi memang jaraknya memang harus dekat kan gitu. Kalau tanaman hutan selain keliling gigi atau jati atau mauni, tolonglah saya mohon dari 2 meter ke 3 meter persegi, saya mohon untuk sekarang dibikin 4 meter lah. Yang penting petani pesangkem itu dikandani iki ojo mbok pateni. Dan ketegasan dari perhutani, yo kita jalankan Pak. Ngurupi lemah itu, tanaman itu, yo tolong tinggal aja lahan itu. Jadi ketegasan dari pihak perhutani maupun aparat terkait itu kita jalankan gitu Pak. Saya sendiri itu di mana-mana di HP saya itu nggak pernah loh. Kalau ada banjir bandang itu disalahkan perhutani. Lawang perhutani itu wong piro digondangi. Alasnya sama ambani. Sing disalahkan pada perhutani, bukan masyarakat pesanggungnya yang disalahkan. Tetapi yang disalahkan adalah perhutaninya, petugas perhutaninya, katanya kata eksploitasi hutan kan gitu. Padahal kita itu bersama puluhan tahun saya rasa di daerah sini. Orang itu tanduran iso wape Pak. Karena kesadaran masyarakat masih kurang. Maka itu dari kerjasamanya antara pihak perhutani, pihak muspika atau perlu juga kepada pihak bidang. Jadi setiap waktu ya kita omong-omong lah, kita kondisikan di mana kapan di setiap daerah, di setiap desa diadakan pertemuan yang dihadiri oleh LMDH dan perwakilan dari para pesanggem. Jadi kesadaran masyarakat itu sangat penting agar supaya hutan tetap lestari. KPH Gundang, BKPH Gundang, KPH Bojonegoro. Tanamannya hingga tanggal 3 ini sudah mendekati 86%, sehingga diperkirakan pertengahan Desember 2022 sudah selesai 100%. Terima kasih. Ini kita akan konfirmasi dengan Bapak Asper BKPH Gundang, Bapak Sugianto. Mari kita ikuti. Iya. Tempat atau kantor dari BKPH Gundang, KPH Bojonegoro. Selamat siang Bapak Asper. Selamat siang Mas Eko. Bapak, target kemarin itu berapa atau sampai tanggal berapa harus selesai untuk gerak tanam bersama itu? Untuk penanaman wilayah BKPH Gundang untuk tanaman tahun 2022, saya targetkan tanggal 15 Desember sudah clear, selesai semua. Luas berapa keseluruhan? Dari luas 70,04 hektar. Jenisnya? Jenisnya terdiri dari jati dan wirisidi. Untuk jatinya di RPH mana, petak berapa? Untuk jatinya itu di 3 RPH, mulai RPH Cukun, RPH Dodol, dan RPH Joko. Untuk yang wirisidi cuma di RPH Gundang. Wirisidi itu apa Pak faktornya? Klasternya yang di Gundang itu memang klaster wirisidi. Begitu. Untuk Pak, untuk apa? Istilahnya sulaman yang pemeliharaan. Untuk sulaman tahun 2021 ini seluas 363,75 hektar. Ini saya targetkan akhir Januari selesai. Untuk yang 2020 periode 1 Januari. Ini Desember ini harus sudah selesai. Oh gitu. Jadi untuk kendala kemarin apa Pak? Kalau kendala itu yang kemarin sekarang ini Mas Eko, untuk jembatan Gedung Jati ini pengangkutannya ini agak terkendala angkutan ini. Ini bibitnya dari persemen mana? Persemen yang Grobogan, dan untuk yang biomasa dari Tretes. Oh,
jadi tinggal kendalanya itu sehingga Iya, sementara kendalanya itu. pindah ojek gitu. Iya, di jembatan Ujung Sari nanti ada kegiatan langsir. Oh, Karena kegiatan kan langsir. belum tahu selesainya kapan. Oh begitu. Jadi anu ya, mudah-mudahan tetap bisa realisasi dengan rencana Bapak ya. Iya, Jadi programnya untuk Desember ini sudah optimis selesai ya. selesai. Kalau ini sudah selesai untuk periode apa? Kalau yang tahun 2002 ini selesai periode 1 Desember ini selesai. Dan untuk Sulaman tahun 2020 Sulamannya ini akhir Desember. Oh gitu. Ya, oke, siap. Demikian tadi wawancara kita dengan Bapak Asper Gondang KPH Bojonegoro, Bapak Sugiyanto, yang mana kesiapannya sudah mendekati selesai. Sudah berapa persen Pak semuanya? Untuk yang tanaman 2022 ini sudah 85%. Wah, jadi memang sudah target kalau pertengahan Desember 2022 sudah selesai. Pak. Selesai, Oke. sudah clear. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Oke, sama-sama Mas Eko. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.